Kemudian pasang 2 tuh. Pasang 2. Tinggal serumah atau gimana? Satu rumah. Satu rumah. Oke, satu rumah. Beneran tuh? Astagfirullahaladzim. Saya kalau ngomong itu iya, kalau enggak orangnya. Iya, Gitu jangan dong, marah, Bang. jangan melototin saya dong. Saya Bapak ya ngomong, tanya Bapak itu yang baik lah. jadi pasang 2, Iya. tinggal satu atap ya serumah. Itu satu kamar juga nggak tuh? Satu kamar, kamarnya dua kali 2. Satu atap sekamar bertiga. Iya. Waduh, pemirsa, nggak bisa bayangin saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan Edsam Channel YouTube. Konten ini bercerita atau menggali kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang bervariasi, dari mulai rakyat sampai pejabat, dari orang-orang asik, orang-orang nyentrik. Ya, semoga pemirsa bisa ngambil pelajaran, ngambil inspirasinya, kita gali informasi, semoga menjadi iktibar, pengalaman, dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Pemirsa, kali ini saya bersama seorang narasumber saya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ini dengan salah seorang warga Indonesia yang baik ya, Bapak Umar. Umar lah. Ya, Pak Umar. Kita ngobrol-ngobrol asik aja ini. Iya. Dalam kesempatan ini ya kan. Mungkin banyak manfaat yang bisa saya gali dari Pak Umar ini. Karena mendengar ceritanya asik juga nih pemirsa Pak Umar ini. Ya. Pak Umar, mungkin Pak Umar bisa menceritakan, mungkin bisa menyapa pemirsa, perkenalan nama Pak Umar ini siapa? Nama aslinya siapa Pak Umar? Mardelis. Mardelis. Usia berapa Pak? Usia udah 60. 60 tahun pas. Pas 60. Pendidikan terakhir apa? SD. Nah, gini Pak Umar, kita cerita-cerita santai aja di sini ya. Iya, oke. Saya mendengar Pak Umar ini sudah sering kali merantau melalang buana sebagai seorang manusia ya. Oke. Dan pengalamannya juga cukup unik saya dengar ini. Katanya nih Pak Umar sudah berapa kali nikah Pak Umar? Kalau nggak salah udah 7 atau 8 gitu. 8 kali nikah. Iya. 8 kali nikah. Iya. Oke. Bisa ceritakan pengalamannya Pak Umar mungkin saat mulai merantau itu kemana daerah yang Pak Umar tuju, apa yang dikerjakan di rantau itu, mungkin pemirsa bisa mengambil informasi atau inspirasi dari cerita-cerita Pak Umar. Oke. Selalu aja kita santai ya, ngobrol-ngobrol santai Pak Umar. Iya, santai aja gitu. Bismillah. Nah, mulai Pak Umar Alhamdulillah. merantau dari kampung itu kemana tujuan? Nah, sambil ngerokok aja pemirsa ya, kita ngobrol santai ini. Dari kampung itu pergi merantau kemana Pak Umar? Yang pertama saya merantau pertamanya ke Pekanbaru. Pekanbaru. Itu di waktu lajangan. Waktu masih bujang ya? Bujangan. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 83. 83. Bawa mobil Datsun. Datsun, masih ada Datsun waktu itu ya? Iya, Datsun. Ada Datsun itu. Mobil itu penumpang ya? Yang penumpang ya, Pak. Penumpang, oke. Setelah itu? Langsung seminggu saya balik lagi waktu itu. Ke Padang. Kepada. Sempat kerja di warung restoran martabak Mesir. Di Pasar Cail. Nah, di mana tuh? Di Kodim. Di Padang. Di Pekanbaru. Pekanbaru. Itu belajar merantau, Pak. Oh, baru belajar ya. Iya, baru belajar merantau waktu itu. Jadi saya di waktu itu digeledek sama saudara saya. Diledek apa digeledek? Bukan. Diledek.
dipecandakan lah gitu. Oh, diejek. Diejek lah gitu. Digeledek, oh samar petir ntar. Ya, terus? Jadi kamu merantau cuma seminggu. Hmm. Kamu ngirim surat, suratnya belum nyampe, kamu udah nyampe di Padang katanya. Terus saya itu terus bawa mobil lagi di sini. Bawa mobil di sini, terus udah pusing, kerjalah di gudang kayu Nopel Gimana tuh? di Lolong, Oh, di Padang. Padang Oh, itu. iya. Di Lolong namanya, di depan makam pahlawan. Oh. Sebagai apa waktu itu? Jadi sopir juga, Pak. Sopir juga. Nah, kemudian nih hijrahnya ke Jakarta, katanya sering juga lama tinggal di Jakarta. Itu kapan, tahun kapan ke Jakarta? Kalau nggak salah tahun akhir-akhir 83 83 ke Jakarta. sampai 2018. Oh, lama sekali juga ya. Jadi udah Jakarta udah lama sekali itu. Daerah mana itu biasa tinggal di Jakarta, Pak Umar? Kalau di Jakarta tinggal kalau nggak salah udah 40 tahun. Enggak, di daerah mana tinggalnya? Oh, Jatinegara. Di negara. Bawa mobil juga? Bawa mobil Mobil juga. apa ini? Mobil angkot. Angkot. Oh, iya. Oh, gini Pak Umar, cerita menarik nih. Terus pertamanya Pak Umar nikah, kan nikah udah berapa kali tadi? 7-8 kali? 7 atau 8. 7 atau 8. Nah, dia aja bingung pemirsa, udah nikah berapa kali gitu. Iya. Nah, oke lah, taruhlah 7 atau 8, 7 ya. Itu nikahnya ganti-gantian atau dipakai semua itu? Maksudnya dipasang semua istrinya atau nikah cerai gitu. Kalau Kita pertamanya gimana ya? yang pertamanya itu saya kawin dengan istri saya orang Betawi. Orang Betawi, Iya, Jakarta ya. Jakarta. Namanya si Arwana. Nah, lalu dikurniai berapa anak? Yang dia itu tidak dapat mengasih keturunan. Terus saya ngomonglah pada mertua saya. Kata orang Betawi, "Nyak, saya mau kawin lagi, Nyak. Karena anak Nyak tidak bisa mengasih keturunan pada saya." Oh gitu. Oh iya loh. Ngomong gitu sama mertua? Iya loh. Oh. Terus apa jawaban mertua gimana? Nah, jadi terserah kamu lah katanya. Itu nikah udah berapa tahun tidak dikurniai anak kok bisa minta nikah lagi? Berapa tahun udah nikah usia nikahnya? Terus Maksudnya kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Terus sudah nuntut gitu. Iya. Nah, nuntut karena tidak memberikan keturunan minta kawin lagi. Iya gitulah. Tapi diceraikan enggak? Oh, enggak saya cerai kok. Nah, terus apa kata mertuanya? Oke-oke aja katanya. Nah, terus istrinya gimana bilangnya? Ya oke-oke juga. Saya pertemuan dia berdua dia. Nah, jadi terus kemudian nikah lagi. Terus saya bilang, saya mau nikah lagi. Terserah abang. Saya waktu itu nikah itu, saya bilang, saya kasih informasi, suruh ngomong dia berdua di telepon. Waktu itu saya masang telepon di rumah mertua. Ya singkatnya aja. Jadi pas udah nikah lagi, terus nikah, akhirnya diizinkan, minta restu kan? Iya minta Nah, restu. diizinkan nikah. Kemudian pasang dua tuh. Pasang dua. Tinggal serumah atau gimana? Satu rumah. Satu rumah. Oke, satu rumah. Beneran tuh? Astagfirullahaladzim. Saya kalau ngomong itu iya, kalau enggak orangnya. Iya, Gitu jangan dong, marah, Bang. jangan melototin saya dong. Saya Bapak ya ngomong, tanya bapak itu yang baik lah. jadi pasang dua, Iya. tinggal satu atap ya serumah. Itu satu kamar juga nggak tuh? Satu kamar, kamarnya dua kali dua. Satu atap sekamar bertiga. Iya. Waduh, pemirsa, nggak bisa bayangin saya ini. Gawat juga nih. Satu kamar bertiga. Waduh. Hanya cuman sampai kalau itu cuman sebulan gitu. Cuman sebulan. Sebulan. Karena yang istri yang pertama, karena dia itu udah clear berdua. Terus saya pertemuan aja berdua. Ya, Clear gitu. berdua maksudnya? Ya nggak ada cekcok lah. Oh, cekcok. Ya, Jadi enggak. setelah sebulan mereka cekcok. Cekcok. Lapor lagi. Bukan dia bukan cekcok. Ah. Jadi ada
asukan nih dia masuk. Oh, Fitnan. ada yang menghasut. Ada yang Oh, mengasuh. pihak Pihak mana nih? kedua gitu. Pihak kedua, ketiga. Ketiga lah ya, Ya. ketiga lah gitu. Dari orang lain lah gitu. Ada orang lain, bukan dari keluarganya. Bukan. Nah, lantas apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya dimaki-maki sama dia. Sama Istri istri yang saya pertama, yang tua. yang nomor 2. Istri yang nomor 2. Istri nomor 2 itu usianya berapa waktu itu? Waktu Kalau usianya- nikah istri pertama itu usianya berapa? Kalau nggak salah usianya kelahiran istri yang pertama ini tuaan yang istri yang kedua. Oh, tuan. Statusnya gadis semua nih. Kalau dia udah janda juga kok. Yang istri pertama gadis. Pertama gadis, Yang kedua janda. punya anak. Tidak, ketemunya di Jakarta doang waktu itu. Dia punya anak nggak? Belum punya anak. Katanya belum. Oh. Jadi mau di madu ya, itu istri pertamanya ya. Saya orangnya berterus terang, Pak. Ya. Iya, nggak usah ngotot gitu, jawab aja. Bukan saya ngotot, Boh. Bapak itu jangan ngomong begini, Pak. Jadi nggak unik nih permisahan nih, kocak juga nih Pak Umar ini teman-teman ngobrol sama saya nih, ya sering-sering ngobrol ya, kita berteman baik, suka bercanda ya Pak Umar ya. Iya. Jadi saya juga kaget ini tanya-tanya pengalaman hidup beliau ini juga unik, makanya saya masukkan dalam konten kita ini juga supaya pemirsa bisa tahu, ambil hikmahnya, pelajaran atau inspirasi atau apanya lah, atau cita-cita unik. Karena konten ini berisi kisah-kisah unik yang inspirasi dari berbagai kalangan ya. Tidak harus orang-orang hebat yang saya diskusikan atau ngobrol atau saya wawancarai atau saya interview, tapi semua hal-hal yang unik akan saya angkat dalam channel ini. Jadi pemirsa jangan lupa nanti video lainnya bisa pemirsa melihat dengan orang-orang asik dan nyentrik lainnya nanti ya. Nah, kembali Pak Umar, kita pembahasan kita ini. Ya, oke lah. Pak Umar istri mau di madu, akhirnya minta istri lagi, tinggal seatap sekamar berdua, sekamar bertiga malah ya. Iya. Tahan sebulan Lebih. lebih. Nah, setelah itu pisah. Bukan, dianya istri yang pertama ini minta pulang. Ketemunya cuma di Jakarta doang saya waktu itu. Nah, waktu tinggal itu bukan tinggal di tempat mertua atau tinggal di mana waktu tinggal bertiga tuh? Yang tinggal bertiga itu saya tinggal di Bukit Duri. Itu Jalan kontrak atau tinggal di tempat mertua? kontrak lah. Kontrak. Di Gang Haho gitu. Di depan rumahnya Aji Apip. Pemain gendang Omadama itulah gitu loh Pak. Oh, iya. Saya Oke. Tadi istri pertama pulang. dia minta pulang. Minta pulang. Jadi katanya istri yang pertama, yang kedua ini memang Uni mau pulang. Oke lah katanya. Jadi Uni mau pulang silakan. Boleh kami antar ke Romangun. Ya, oke. Intinya pulang. Kita ringkas-ringkas saja karena ingat durasi ini. Iya. Pulang, kemudian tetap gimana kelanjutannya gimana? Istri yang pertama gimana? Istri yang keduanya tetap masih tinggal Mau berdua. Berdua gitu. Nah, terus selanjutnya istri pertama itu balik lagi atau selamanya pulang? Oh, istri yang kedua inilah yang pulang. Yang minta pulang tadi istri pertama, kedua. Kedua loh Pak. Oh, kedua minta pulang. Iya. Oke. Terus nggak ada balik-balik lagi? Nggak balik lagi. Nah, Jadi saya kata istri yang pertama ini, kalau Uni mau pulang ya oke lah, saya kasih gelang. Kalau udah sih duitnya nggak ada dia. Oh, baik juga deh ya. Iya, dikasih gelang. Udah Ini mau Uni. di madu, tapi nggak dapat anak dari istri kedua ini. Ini ceritanya Pak. Itu yang lucu saya sampai sekarang ini. Karena Bapak mengungkit itu, kembalilah kegirahan saya gitu. Jadi, Oh iya, coba. saya mengenang apa yang terjadi pada saya ini, yang saya alami segini nih. Apakah dari istri yang kedua inilah? Di waktu itu dia ngomong di telepon. Saya hamil katanya. Kata istri saya yang pertama ini, kalau Uni hamil, berangkatlah dari Padang dengan Bapak Uni, kami bayar mah udah ongkosnya ke Jakarta. Tunggu dulu. Tadi istri pertama orang Betawi, istri kedua ini orang Minang. Iya loh Pak. Oh gitu. Orang
Solo gitu. Oh, orang bilang. Kota Kasih Jadi dia tak pulang kampung, dia nyatakan dia hamil di kampung gitu. gitu. Dengan berbaur selama sebulan lebih itu. Lebih sebulan itu. 97 tuh. Oke, kemudian hamil terus. Nah, terus dia bilang hamil gitu ya Pak ya. Dia pulang, saya ngomong di telepon. Terus kalau kamu hamil, oke lah. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya apa saya yang bikin. Hmm. Karena saya mengetahui dengan langgar-langgaran agama gitu. Mengetahui langgar agama, Iya. hukum agama. Hukum agama gitu. Iya tuh Pak. Ya, ya. Jadi bertanggung jawab gitu. bertanggung jawab. Hamil diberikan biaya Nah, sampai dia melahirkan. itulah. Setelah itu hilanglah jadinya Hilang apa nih? hubungan kita, Lost kontak. lost kontak Nah. gitu. Nggak lama sesudah itu saya balik lagi ke Padang. Terus saya balik ke Padang, kerja saya di Aqua, di Simpang Ujung Gurun. Nah, di waktu itulah saya mau lagi alamat dia. Saya tanya waktu itu saya ngampas ke sana. Setelah saya ngampas ke sana, saya tanya temulah alamat dia. Temu sama dia. Temu. Terus? Setelah itu saya mau menyurupai ke sana. Kan terjadinya gempa waktunya di Maninjau waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Sebelum gempa besar-besaran itu. Putus hubung kontak gitu. Walaupun tahu alamatnya nggak ketemu jadinya berarti. Enggak, sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang. Iya. Nah, kemudian oke, itu istri kedua udah. Kemudian oke, kan sampai 7 kali nikahnya. Kemudian nikah yang ketiga kali gimana ceritanya? Oh, ini terjadi dia di Bunga Pasang. Di Padang juga. Padang. Nah, nikah lagi. Nikah lagi. Janda gadis. Oh, janda semua. Oh, janda semua. Bapak doyan janda rupanya ya. Iya loh. Iya. Iya lah Pak. Ya, terus Terus ketemu lagi jangan janda. janda nikah lagi, nikah lagi. Nah, terus kawin lagi. Berapa lama dengan yang ketiga nih? Yang ketiga ini cuma sebentar. Sebentarnya berapa? Ya sekitar setahun juga. Setahun. Nah, terus istri yang pertama yang di Jakarta itu gimana ceritanya? Udah meninggal. Udah meninggal. Istri yang mana? 2000 meninggalnya itu. Istri yang Pertama. Jadi Pak Umar sekarang ini menduda kan? Iya loh Pak. Menduda istri yang dipakai terakhir itu masih istri yang pertama? Bukan. Istri yang Udah orang Palembang kok. Istri yang berapa tuh? Wah nggak tahu. Jadi tunggu dulu, kita ada tahap-tahapannya biar enak bisa menyimaknya gitu loh. Istri pertama kan kemudian istri nikah lagi istri kedua, istri kedua pulang kampung, kemudian istri pertama ini gimana statusnya, diceraikan atau bagaimana nih istri yang pertama statusnya? Enggak saya cerai kok. Enggak saya ceraikan sampai punya istri kedua, ketiga. Iya, ketiga enggak dicerai. Itu hubungannya gimana nanti tuh dengan dia kan tinggal di Jakarta berarti. Iya. Nah, jadi gimana? Ada bolak-balik ke Jakarta atau gimana? Itu tahun berapa? Itu tahun gempa yang menghancurkan kota Padang itu. Itu tahun 2009. Ya itu. Di sana di waktu itu saya berangkat jadi connect sama paman saya. Temu sama istri pertama? Oh nggak nyampe saya ketemu. Udah nyampe di sana. Dia meninggal waktu itu. Oh meninggal istrinya? Meninggal. Yakin dia meninggal? Yakin. Nggak punya anak dari dia ya? Nggak punya anak. Nah setelah itu? Sudah itu balik lagi ke Padang. Nah sudah. Itu istri yang ketiga tadi masih? Oh enggak. Istri kedua baru ceritanya yang Bapak tanya itu tuh. Iya kan istri kedua. Katanya istri kedua cuma berapa bulan? Istri kedua itu kan tadi pindah ke Padang. Iya itu ada dari adalah 98 dia pulang. 99 dia pulang. Ketemu Pak Umar pergi lagi ke Padang, kemudian nggak cari-cari dia atau alamatnya akhirnya nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak ketemu. Nah, berarti habis tutup buku dulu itu. Nah, istri ketiga lagi. Itu kemudian istri ketiga istri nikah ketiga lagi? Nikah lagi sini. Nah, terus dapat keturunan nggak? Enggak juga. Janda juga ya, janda tadi juga, ya. Janda berapa anak? Itu nggak salah 2 anak. 2 anak. Pak Umar nggak dapat keturunan dengan setahun nikah? Enggak. Oke. Kemudian berapa lagi istri berikutnya? Istri keempat berarti?
keempat lagi. Janda lagi? Janda lagi. Oh, janda lagi. Nah, itu sejak dengan ketiga ini cerainya gimana nih? Ada cekcok, selisih paham atau gimana? Selisih paham lah dikit. Ya, biasa masalah apa, ekonomi atau apa ya? Nah, ya, kejujuran istri itulah. Kejujuran. Nah, jangan salahkan istri aja, mungkin Pak Umarnya nggak benar nih. Jangan dibilang saya nggak benar loh. Boleh ditanya sama orang-orang sebelah kok. Iya. Oke. Nggak usah dibahas. Oh. Oke, sekarang istri Itu keempat. dagang kipang saya loh, Pak. Nah, istri yang keempat itu gimana ceritanya? Jadi cerai dengan istri ketiga, beralih ke istri keempat. Itu istri yang keempat yang dipurus. Yang dipurus. Sita namanya itu. Janda lagi. Ya, Ita Janda namanya. lagi itu berapa anak itu jandanya? Itu anaknya nggak salah 3 tahun. Nah, Pak Umar dapat anak nggak dari dia? Nah, kalau dia keguguran gitu. Keguguran. Jadi nggak dapat anak. Enggak. Nah, kemudian nikah lagi. Nikah lagi. Yang kelima. Kelima. Nikah yang kelima itu janda lagi. Janda lagi. Lebih tua dari saya. Lebih tua dari Pak Umar. Dapat anak? Enggak. Nggak dapat anak. Berapa lama pakainya? Kira-kira nggak sampai 1 tahun loh. Nggak sampai 1 tahun. Nah, asik juga nih Pak Umar nih. Dari janda ke janda judulnya nih. Sampai berapa 7 kali ya? Tadi baru 5, yang ke-6 sekarang. Ke-6 itu adalah orang Palembang. Orang Palembang. Nah, ketemu di mana itu orang Palembang? Di waktu saya bawa mobil batu bara Batu bara. di Merapi. Ketemu di Palembang. Iya. Janda lagi? Janda lagi. Janda lagi pemirsa. Aduh, mantap. Dapat anak di situ? Itu keguguran 4 kali. Guguran Oh, terus. panjang ceritanya sama orang Palembang ini loh, Pak. Kenapa panjang ceritanya? Ringkas aja ceritanya. Apa yang Ringkasnya, setelah kejadian di tambang SMS, kami ribut itu. Sudah kami ribut, katanya istri saya, ayolah kita berangkat ajalah ke Padang katanya. Terus sempat saya di Pulai ini, dagang di depan rumah orang tua saya, dagang pempek. sama istri. Ma istri orang Palembang. Yang orang Palembang itu bawa ke sini ke kampung. Iya, ke kampung saya ini. Berapa lama yang di Palembang ini sama Palembang? Yang Palembang ini ada 2 tahunan 2 lebih. tahun. Jadi sempat 3 dagang tahunan lebih. 3 tahun. Oke, sempat dagang pempek di kampung. Ya. Nah, akhirnya pisah lagi. Oh enggak. Terus saya dagang lagi, pindah dari Pulai ini ke Padang Sarai. Ya, pindah tempat. Nah, Pindah ini tempat. ringkas saja. Jadi Ya, setelah itu ini ceritanya iya. jelaskan kok. Oke, jelasan gimana? Bagaimana? Ceritanya nih sama orang Palembang ini sadis ceritanya loh, Pak. Sedih. Sedih sayanya. Sedih pas sadis. Wah, dibilangnya sadis. Kayaknya udah dipotong tangan diteteskan asam gitu. Bukan main itu pedih. Wah, langkah pedihnya loh, Pak. Gimana ceritanya coba? Dari ringkas saja, jangan tele-tele. Oh, saya nggak betele loh. Iya, saya waktu di perusahaan bosan dengarnya lagi lucu. Bapak jangan bosan. Bapak kan interogasi saya. Saya ngomong jelas loh, Pak. Enggak, bukan. Jangan muter-muter, pemirsa nanti ketawa apa pemirsa yang nontonnya gitu. Nah, ringkasnya aja, Ringkasnya aja. Setelah pindah ke ini, ke Padang Sarai, terus saya dagang di Jalan Ketanahan, Kayu Kale. Wah, ya, terus di sana itu dia berangkat lagi, dibawalah duit nama dia, katanya dia pulang kampung. Oke lah, kamu pulang kampung, saya silakan. Sudah di di Kayu Kale, sempat saya berangkat lagi lah, saya ke Jakarta lagi. Berangkat saya Jakarta lagi, sempat saya dagang, dia nyamperin saya ke Jakarta lagi. Temu lagi sama dia, itu mangka lama saya sama dia. Oh, iya. Akhirnya saya dapat di sawit dagang, mempunyai warung 1. Sama dia juga? Sama dia. Jadi waktu dagang pempek itu sukses dong? Lumayan? Sukses lah di waktu Jalan Ketanahan. Lumayan ya? Lumayan lah, di Pulai ini juga Tapi lumayan. nggak dapat anak sama dia? 4 kali keguguran, 4 Pak. kali keguguran. Ya, mungkin belum takdirnya kali. Oke. Sampai mana nanti endingnya terakhirnya dengan yang di Palembang ini, orang Palembang ini? Terakhirnya di waktu di Jakarta lah kami berpisah sampai sekarang ini. Oh, berpisah di Jakarta dengan Palembang ini. Ini yang Palembang yang terakhir nih? Yang terakhir. Berarti 6 dong? Bukan 7, katanya 7 tadi. 7 ya, itu yang diresmikan aja itu. Oh, yang diresmikan maksudnya nikah resmi. Resmi. Nikah maksudnya nikah yang Di bawah tangan. Di bawah tangan. Nikah
dengan agama aja gitu ya, Iya. nikah sesuai syariat agama ya. Iya. Jadi nggak nikah terdaftar di kantor KUA gitu ya. Yang terdaftar untuk KUA itu adalah 2 orang. Oh, istri yang keberapa tuh? Istri yang pertama dengan istri yang ketiga. Oh, pertama, yang ketiga tuh di KUA ya. Oke, menarik pemirsa. Cukup menarik juga nih. Jadi yang Palembang ini terakhir. Yang Palembang yang terakhir loh Pak. Jadi itu sampai sekarang Sampai sekarang saya tidak ada nikah lagi. tidak ada nikah lagi. Itu banyak janda-janda masih keliaran ini di sini. Pak, saya udah takut dosa Pak. Oh, takut Iya dosa. Apa salahnya nikah kan nggak dosa nikah. Bapak kan dibilang nikah nggak dosa aja. Pertanggung jawab kita itu harus penuh loh Pak. Oh, maksudnya tanggung jawab segi lahir batinnya. Iya loh Pak. Pak Umar sekarang ngomong-ngomong aktivitas apa nih? Tapi saya lagi nganggur ini Lagi sekarang. nganggur pemirsa nih lagi nganggur nih. Ya, barangkali kok ada lowongan boleh diangkat ini. Nah Pak ini Umar kepandaiannya apa aja selain nyetir mobil, kepandaian apa? Dagang pandai ya? pandai dagang mingkuang udah pernah saya kok. Oh, Semuanya. Kalau nyetir masih pandai, masih bisa. Masih sanggup. SIM masih hidup SIM-nya? SIM saya udah hilang loh Pak. Udah hilang. Kebakaran di waktu Jakarta sayanya. Oh, sempat kebakaran. Ya Iya. tahun 2000 itu. Ya 2017 Iya, jangan jauh-jauh, pemirsa nggak kelihatan. Iya loh Pak. aduh. Allah lupa saya Ya, Bapak sih. lupa. Dari tadi loh ngomong Iya, Pak. jangan nyender gitu, nggak kelihatan pemirsa. Kesini dikit. Nah, Iya, maaf pemirsa nih lagi asik. Ini kita ngobrol santai aja nih Pak Umar. Iya iya. Jadi banyak kita ambil hikmah nih pemirsa. Pak Umar ini dari dengan berbagai kegiatan kehidupannya yang telah dilakukan, kemudian menjalin hubungan rumah tangga ya, macam-macam lika-likunya yang dialami. Ini kita peringkas aja ceritanya supaya kita nanti bisa ambil hikmah dari cerita ini atau pengalaman-pengalaman uniknya ini bisa jadi pelajaran buat pemirsa dan kita semua gitu. Kemudian Pak Umar, apa tadi yang saya mau tanyakan? Oke, sejak dari yang Palembang ini sampai sekarang Pak Umar nggak ada nikah lagi. Nggak ada. Dan kerja pun nggak ada sekarang. Enggak. Nah, kemudian Pak Umar rasakan pengalaman-pengalaman hidup selama ini, apa Pak Umar ambil kesimpulan atau ya dari janda ke janda, kemudian apa tidak pernah langgeng hubungannya, istilahnya hubungannya itu nggak pernah lama gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun paling lama tadi kan. Ya, Kalau cerai, istri yang pertama lama loh. cerai kawin. Setiap berapa lama? Dari 87 sampai 2004. Oh, karena meninggal aja itu ya. Iya. Oke, itu lama. Oke. Nah, mungkin Pak Umar bisa apa yang dirasakan dengan pengalaman hidupnya itu, ada nggak bermuhasabah diri, ya kan, dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidupnya yang selama ini ya sama-sama kita telah dengarkan pemirsa ya, dari janda ke janda. Iyalah, Pak. Unik juga ini, asik juga ini. Jadi Betawinya udah dicoba, kemudian apalagi Pak Minang ya, kemudian Palembang, Payakumbuh. ini ada Bataknya. Batak juga ada. Nah, kok bisa Batak? Itu yang keberapa nggak tahu lah. Oh, ada orang Keturunan Batak itu. keturunan Batak. Orang Payakumbuh. Payakumbuh ya. Beranak 6 saya kok. Pernah ke-6? Iya. Oh, dianya beranak 6. Iya, saya kawinin tuh. Oh, gitu. Itu yang tanggung jawab saya loh, Pak. Iya, iya. Bapak jangan nganggap remeh saya seperti orang yang biasa itu. Bagus, saya salut Pak Umar kalau bertanggung jawab itu bagus. Cuman yang saya jadi pertanyakan, Pak Umar katanya bertanggung jawab itu bagus loh. Pemirsa, itu seorang laki-laki itu emang harus bertanggung jawab. Ya, menafkahi istri dan lahir batinnya kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, kenapa kok setiap Pak Umar menjalin hubungan itu nggak pernah lama? Letak permasalahannya itu di mana? Dari yang ke-1 oke lah, tadi selesai. Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6 itu saya tadi menyimak, mungkin pemirsa juga, tidak ada yang Lama gitu ya. langgeng, yang nggak lama gitu. Ah. Selalu bubar, kawin lagi, bubar, nikah lagi, bubar lagi gitu. Nah, apa sih masalah yang sangat selalu jadi masalah ini, kawin cerai berapa kali gitu kan?
kok segampangnya gitu loh. Jadi permasalahan bubarnya perceraian itu, perkawinan itu apa permasalahannya? Ya, kalau permasalahan bagi saya, kalau sebagai penonton, Sedikit nggak kelihatan iya nanti. iya loh Pak. Nanti pemirsa biar tahu tuh wajah Pak Umar Iya. nih, biar tahu mungkin ketemu janda lagi yang naksir kan. Oh, kalau janda oke pada saya. Ah, Ya, ini spesialis janda pemirsa. mm, mm. Sorry nih, kurang sehat, gak batuk dikit ya. Ya. Ya lanjut Pak Umar, gimana lagi? Bapak kan menanyakan kelalaian saya, Bapak tanyain gitu Bukan kan. kelalaian, kenapa penyebabnya bisa kayak gitu gitu. Kalau penyebabnya bagi saya ya, kalau penontonnya melihat, itu pasti pemain yang disalahkan loh Pak. Oh gitu. Kalau saya orangnya bertanggung jawab, Oh, gitu. iya loh Pak. Oke, jadi selalu tidak ada aja permasalahan ya, ketidakcocokan barangkali ya. Nah, ya Dengan- itulah dikasih takdir sama Tuhan. Jangan lupa Bapak dengan Tuhan loh Pak. Iyalah. Itulah hikmahnya yang saya terima sekarang. Nah, sekarang gini Pak Umar, Hmm. Jadi sejak itu sekarang udah nggak ada nikah lagi, sekarang Oke. begini. Dari perjalanan kehidupan Pak Umar itu berumah tangga, Oke. apa yang Pak Umar ini kan apa yang Pak Umar ambil hikmahnya sekarang nih? Adakah penyesalan atau banggakah kawin cerai gitu? Atau apa yang ada di hati batin Pak Umar itu terasa gimana kah? Iba kah atau berkecil hati kah atau gimana kah ya? Mungkin Pak Umar yang lebih tahu kan, mungkin pemirsa bisa Kalau saya yang menganggap yang ada kejadian saya ini adalah sebagai hukuman pada saya sendiri. hukuman. Iya, hukuman ini Pak, kata orang kan gitu. Hukum karma. Hukum karma. Tuh ada. Kenapa hukum karma? Kenapa jadi hukum karma gitu? Maksudnya Hukum karma nggak tahu lah kesalahan kita waktu muda-muda. hukum. Itu nggak tahu lah. Oke, Itu sekarang yang gini. menguasa Tuhan itu loh Pak. Iya, iya. Oke, kita mungkin Pak Umar bisa cerita ke pemirsa. Jadi atau pesan-pesan ke pemirsa untuk sebagai menjadi apa namanya masukan bagi pemirsa ini atas pengalaman hidup Pak Umar. Mungkin apa yang bisa Pak Umar berikan nasihat kepada para pemirsa kita ini? Kalau kepada pemirsa saya nasihatin, istri cukuplah satu. Kalau orang istri dua tidak akan jujur manusianya. Itu ndak bikaran janji loh Pak. Jadi istri cukup satu. Iya. Jadi sering kawin ini memang tidak mengenakan. Nggak enak. Ya, jadi begitu ya Pak Umar ya. Iya. Jadi menyesal sekarang ini. Penyesalan saya itu. Salah. Jadi sampai sekarang nggak ada keturunan Pak Umar ya. Nah, dikatakan saya nggak punya keturunan, ya kan? Yang di Yang nomor 2 tadi itu belum tahu. yang nomor 2 ini yang jadi aku hamil dulu. yang aku ambil yang jadi penyasaran saya Mas. Penasaran ya. Iya. Apakah betul anak Pak Umar atau apa dia berbohong, apa beneran gitu ya? Iya. Karena itulah saya pertanggungjawaban diri saya yang saya pikirkan satu itu. Oh, jadi bahan pikiran. Nah, iyalah, Pak. Iya, iya, iya. Sungguh menarik nih cerita Pak Umar pemirsa. Dengan segala lika-liku kehidupan yang dilaluinya, ya kan, dengan berbagai macam pernak-perniknya, ya kawin cerai dari janda satu ke janda lain, ya dari janda A, spesialis janda ini Pak Umar ya. Oke lah. Janda, apa yang Bapak ngomongkan lah. ya dari janda ke janda gitu kan. Jadi kita ambil pelajaran di sini. Ya dengan keunikan yang dialami Pak Umar ini kita ambil hikmahnya. Tadi seperti kata Pak Umar, tidak enak yang Pak Umar jalani itu, bahwasanya pemirsa bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya, yakni ya selagi kita masih punya keluarga atau pasangan hidup, tentunya kita bisa menjaga keutuhan rumah tangga, keselarasan, keharmonian, menjadi keluarga sakinah Dan mawaddah. mawardah warohmah gitu. Kan itu harapan kita semua, juga harapan Pak Umar ya. Iya, gitulah Walaupun kira-kira. udah dibilang agak
ada penyesalan wallahualam ya. Iya. Ya, semoga Pak Umar sabar, semoga nanti Allah tentu memberikan yang terbaik buat Pak Umar. Yang penting jaga sholat jaga nggak? Ah, saya sholat loh Pak. Tap. Tas dulu dong. Nah, sholat itu tiang agama. Iya Jangan loh, ditinggalkan Pak. Pak Umar ya. Iya loh Pak. Walaupun bagaimanapun Pak Umar alami kehidupan, berbagai macam cobaan-cobaan yang Allah berikan, semoga itu jadi pembelajaran. Alhamdulillah Pak. Ya, baik, semua orang itu pasti permisa, pasti mengalami hal-hal atau namanya hidup ini penuh dengan lika-liku dan cobaan. Ya, itu ya kita sebagai orang yang beriman tentu harus menjalaninya dengan sabar, ikhlas dan juga bahkan bersyukur ya, selalu bersyukur nikmat ya Pak Umar ya. Oke, baik Pak Umar, karena waktu yang menghukum kita gitu ya Pak. Waktu menghukum kita nggak bisa lama-lama, nanti Iya, Pak. takutnya pemirsa jenuh juga ya, pemirsa jangan Iya. bosan-bosan ya. Iya. Ya pemirsa, inilah kisah Pak Umar, cerita santai-santai kita pada kesempatan ini. Semoga banyak hikmah yang kita ambil, dan kami juga mendoakan semuanya pemirsa, dan juga mendoakan Pak Umar, semoga di masa-masa mendatang Allah anugerahkan pasangan atau memberikan kehidupan yang baik bagi Pak Umar dan buat kita semuanya. Amin dong. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Pak Umar sholat jangan tinggal. Iya Pak. Sholat itu adalah tiang agama gitu. Oke. Jadi Pak. pemirsa, begitu aja pembicaraan kita pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Umar atas waktunya. Semoga ya doa tadi bisa dijabah oleh Allah. Oke? Sampai jumpa lagi pemirsa di lain pembahasan dengan narasumber unik, asik dan inspirasi dari orang-orang yang juga unik. Demikian aja. Mohon maaf pemirsa kalau ada salah dan khilaf yang tidak berkenan di hati. Semata-mata ini hanya untuk ngobrol-ngobrol santai. Semoga ada bermanfaat, diambil hikmah atau inspirasinya. Semoga jadi berguna buat kita semua, jadi hiburan dan juga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.